Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, dimuridkan untuk memuridkan. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, hatinya kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Mari Allah Roh Kudus kiranya mengurapi semua kami yang mendengar setiap program ini, dan semua kami diberkati, dikuatkan dan dibangun atasnya. Bagimu segala puji syukur, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penerobos, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai dengan 31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sahabat Penerobos, kita belajar di sini bagaimana Filipus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat yang berbicara kepada Filipus secara langsung untuk menemui seorang sida-sida, ya saudara. Nah, kita belajar di sini dia adalah seorang yang mau berbagi Injil atau kabar baik dengan orang-orang di mana Tuhan mempercayakannya kepada dia. Dan dia juga adalah seorang yang mau berkorban, tentunya pada hari itu atau saat itu dia sibuk dengan urusannya, kepentingannya sendiri, tentunya ada ya saja ya saudara. Tentunya ada saja seperti demikian. Tetapi bagaimana Filipus dengan taat melakukan ketika Tuhan memerintahkan melalui malaikatnya untuk pergi bertemu dengan seorang sida-sida. Nah saudara, untuk apa? Untuk mereka mendengar kabar baik, yaitu sida-sida itu. Dari sini kita belajar kehidupan Filipus yang perlu kita teladani dalam beberapa hal saudara yang kita pelajari hari ini. Khususnya dengan tema dimuridkan untuk memuridkan. Kita belajar dari Filipus bagaimana Filipus adalah seorang murid. Dia dimuridkan terlebih dahulu berjalan bersama dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi, kemana Tuhan melayani, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Lalu berikutnya dia persiapkan untuk memuridkan. Siapa yang dimuridkan adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk Filipus berjumpa dengannya. Dan untuk bacaan kita hari ini bicara tentang seorang sida-sida. Nah saudara, kita pelajari beberapa hal yang perlu kita teladani dari Filipus. Yang pertama, ia peka dan taat terhadap tuntunan Tuhan. Coba kita kembali baca Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 dan 29. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya saudara, kita lihat kepekaan Filipus untuk mendengar bahwa Tuhan mengutus ia untuk pergi ke satu tempat ya saudara. Jadi Tuhan beri pesan melalui malaikatnya. Ya saudara, pada saat ini mungkin kita di situ tidak diceritakan secara detail bagaimana Tuhan bicara, apakah melalui mimpi atau cara lain. Tapi yang pasti Filipus menangkap pesan Tuhan bahwa ia harus pergi ke satu tempat yang ditetapkan oleh malaikat. Nah saudara, yaitu menuju dikatakan untuk
pergi ke selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan jalan tersebut sepi. Kenapa? Karena melalui padang gurun ya. Nah, Filipus pekakan suara itu dan ia tidak menunda-nunda. Saudara, dikatakan Paulus langsung melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi Filipus yakin sekali bahwa maksud Tuhan mengutus ia yaitu untuk apa? Ia memberitakan tentang kabar baik melalui perintah tersebut. Dan ia bertemu dengan seorang sida-sida Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Saudara, inilah yang perlu ada pada kita seorang murid, peka mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Saudara, kita baca dalam Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ternyata Tuhan mempertajam pendengaran kita itu setiap pagi, saudara. Jadi bangun pagi jangan langsung saudara pergi ngambil roti, bikin kopi, bikin teh. Nah, saudara, bukan begitu. Tetapi datang kepada Tuhan. Di setiap pagi setelah kau bangun dari tidurmu, langsung datang kepada Tuhan. Ternyata di pagi hari Tuhan memberi kepekaan kita untuk mendengar seperti seorang murid. Dan saya percaya itu yang dilakukan oleh Filipus. Pagi hari dia datang kepada Tuhan. Dia memiliki kepekaan untuk mengerti atau menangkap pesan Tuhan. Hingga pada satu hari Tuhan mengutus Filipus untuk pergi dan berjumpalah dia dengan seorang sida-sida. Tentunya di sini tidak dikatakan dia akan berjumpa dengan siapa ketika Tuhan mengutus, tapi ianya taat untuk melakukan tanpa menunda-nunda. Nah, kelemahan kita sebagai seorang murid yang mengatakan diri kita murid adalah seringkali kita menunda-nunda ketika Tuhan memberi perintah untuk kita melakukan sesuatu atau pergi ke satu tempat. Nah, kita belajar di hari ini tidak demikian dengan Filipus, tapi Filipus langsung dia tidak menunda-nunda, dia taat, ia langsung pergi menuju tempat yang diperintahkan Tuhan untuk ia datang. Dan pada waktu yang tepat ia berjumpa dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, saudara, demikian. Seringkali akhirnya kita tidak menerima kesempatan untuk menjangkau jiwa karena seringkali kita menunda-nunda. Ketika Tuhan memerintahkan kita melakukannya, kita tidak langsung melakukannya, akhirnya kehilangan kesempatan. Oleh karena itu kita belajar dari Filipus hari ini bagaimana ia peka, yaitu dengan cara yang tadi kita baca Yesaya 50 ayat 4, yaitu setiap pagi Tuhan mempertajam. Kata mempertajam gak langsung tajam, saudara, tapi kata mempertajam datang dan datang di pagi hari kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kepekaan lebih dan lebih lagi. Saya mendengar suara Tuhan, belajar dengan demikian, saudara. Pagi hari Tuhan bangunkan saya, di pagi hari saya datang kepada Tuhan. Mungkin hari pertama saya nggak tahu, nggak dengar apa-apa ya saudara. Nah, hari terus tapi saya tetap datang di pagi hari. Ketika saya terus datang di pagi hari, saya mulai belajar mendengar suara Tuhan. Saya diam dan saya belajar dengar suara Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan. Dan pertama kali mungkin saya cuma dengar kata-kata, Lydia, aku mengasihimu. Tapi berikutnya mungkin saya tertidur, saudara. Ketika saya melihat, loh udah terang lah begitu, saudara. Tapi apakah saya berhenti? Tidak. Saya tetap datang di pagi hari sampai satu hari saya mendengar jelas apa yang Tuhan katakan. Lydia, mari bekerja di ladangku, pergi dan beritakan Injil. Nah, kepekaan yang lebih yang saya dapat ketika saya datang di pagi hari kepada Tuhan. Datang bukan hanya sekali dua kali, tapi terus datang. Lalu Tuhan mempertajam pendengaran saya untuk mendengar seperti seorang murid. Beberapa kali peneguhan sampai satu hari Tuhan berkata, sampai akhir tahun 98 kau akan bekerja di perusahaanmu, tapi awal 99 Tuhan katakan, aku memanggil engkau pergi untuk beritakan Injil. Dan ternyata apa yang Tuhan nyatakan tepat seperti apa yang disampaikan oleh bos saya ketika satu hari saya nggak tahan sekali untuk saya mengambil keputusan meninggalkan pekerjaan untuk melayani dia. Dan saya katakan sama Tuhan, saya di kamar mandi, saya nangis, saya bilang, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Dan Tuhan katakan, saat ini juga pergi ke bosmu, katakan, aku memanggil engkau pergi beritakan Injil. Dan saya waktu itu saya bekerja di Chess Plaza dan saya pergi menuju ke lantai 21 untuk berjumpa dengan bos saya. Dan saya katakan, Pak, saya menemukan ternyata Tuhan itu hidup, ternyata ia ada dan ia memulihkan hidup saya dan keluarga saya. Tidak ada yang dapat saya berikan yang terbaik selain saya melayani dia. Saya mengundurkan diri pekerjaan saya katakan begitu.
Dan bos saya katakan seperti apa yang Tuhan katakan. Bantu kami sampai ayat 98 awal 99, saya mendukung kamu untuk melayani Tuhan. Nah saudara, tepat seperti yang Tuhan katakan itu yang dikatakan oleh bos saya. Dan akhirnya di awal 99 saya melayani Tuhan sepenuh waktu dan saya mulai diperlengkapi Tuhan. Dari gak bisa berdoa, Tuhan mampukan saya berdoa. Dari baca firman gak ngerti, Tuhan buat saya baca firman Tuhan begitu sangat terang, begitu sangat mengerti. Sehingga kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya terharu, kadang-kadang saya bersuka cita karena apa yang saya baca di dalam kitab suci saudara. Nah setelah itu Tuhan mulai memperlengkapi saya ketika Tuhan mengutus satu hari saya pelayanan ke Lampung dengan beberapa teman. Dan pertama kali saya berdiri di mimbar tanpa tahu harus apa yang saya katakan. 5 menit sebelum saya maju Tuhan mulai berbicara satu ayat dan saya taat katakan Tuhan mampukah saya. Ketika di mimbar pertama kali saya berdiri, di situ saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya. Tuhan memperlengkapi saya. Saya berkata-kata gak berhenti saudara, saya berbicara tentang firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengingatkan setiap apa yang sudah saya baca saudara. Dan itulah panggilan. Saya percaya demikian yang dilakukan oleh Filipus dengan kepekaan yang Tuhan berikan ketika ia datang di pagi hari kepada Tuhan. Tuhan beri kepekaan lebih sehingga ia mengerti atau mendengar apa yang Tuhan katakan, itu mengutus dia untuk pergi ke satu tempat. Saudara jadi belajar pagi hari datang kepada Tuhan, ia akan mempertajam pendengaranmu untuk mendengar seperti seorang murid. Dan kita belajar yang kedua daripada Filipus adalah ia mengandalkan kuasa Tuhan. Kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 6 sampai dengan 8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya saudara, kita melihat ternyata ketika Tuhan mengutus Filipus, Tuhan bukan hanya sekedar mengutus, tapi Tuhan memperlengkapi Filipus, yaitu dengan tanda-tanda heran, kuasa dan mujizat. Seperti yang tadi kita dengar dalam bacaan tadi. Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria dan tanda-tanda heran menyertai pelayanannya dengan kuasa kesembuhan, kelepasan yang dinyatakan melalui pelayanan Filipus. Saya percaya saudara dan saya juga demikian, ketika Tuhan mengutus saudara, tidak mungkin Tuhan membiarkan saudara berjalan dengan kekuatan saudara sendiri, gak mungkin. Gak mungkin Tuhan mengutus saudara dan Tuhan mempermalukan saudara ketika saudara melayani seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tidak mungkin. Jadi saudara harus belajar percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggilmu, Tuhan memperlengkapimu, dan bahkan Tuhan menyertai dengan tanda heran, kuasa, mujizat. Ketika engkau berdoa untuk seorang yang buta, engkau hanya perlu percaya. Engkau aja tugasmu berdoa. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa milik Tuhan Yesus, yang buta menjadi sembuh, melihat dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya Tuhan turut bekerja meneguhkannya ya. Tidak mungkin ketika saudara berdoa langsung tidak terjadi apa-apa dan akhirnya saudara disorakin. Kenapa ternyata tidak terbukti dengan apa yang dikatakan. Saya percaya Tuhan kita tidak demikian. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Dia memerintahkan kita melakukan sesuatu pekerjaannya dan Dia memperlengkapi saudara dengan tanda heran, kuasa dan mujizat tentunya. Nah saudara, orang sakit didoakan dan disembuhkan. Orang yang kerasukan dilepaskan dari kuasa jahat. Dan Filipus terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap pelayanannya. Saudara, kalau orang sudah melayani dengan kuasa tanda-tanda mujizat seperti ini, hati-hati jangan sombong ya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, karena yang menyembuhkan bukan kita saudara, tapi Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kita berkata sembuh, maka yang sakit disembuhkan. Bagian saudara hanya berdoa dan percaya. Berikutnya Tuhan yang akan bertindak. Ada amin saudara. Oleh karena itu, jangan saudara ragu-ragu untuk berkata, ini aku, utuslah aku saudara. Jangan saudara takut memulai ketika Tuhan mempercayakan. Bagaimana Tuhan mempercayakan ya? Ya tentunya Tuhan tidak langsung berkata, Ani, ini tugasmu, engkau pelayanan khotbah besok ya. Tentunya enggak ya. Tetapi Tuhan mempercayakan melalui setiap para pemimpin yang ada di sekeliling saudara dalam gereja lokal. Engkau akan dipercayakan dalam pelayanan sesuai dengan
talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bagaimana tahu talentanya? Oleh karena itu jangan kau pernah menolak pelayanan apapun yang dipercayakan. Terutama kalau kau ada di gereja besar dengan jumlah jemaat yang ribuan, engkau harus terlibat di dalam komunitas kecil. Ya, kau harus terlibat dalam komunitas kecil di mana gembala-gembala kecil, yaitu di tempat komsel-komsel di lingkungan gereja saudara, itu adalah kepanjangan tangan gembala. Nah, di situ dimulai saudara mulai belajar bersaksi, belajar pimpin sharing, belajar untuk berdoa, dan disitulah Tuhan akan memberi pertumbuhan talenta-talenta, mengembangkannya kepada saudara. Yang penting satu hal saudara harus lakukan, jangan pernah menolak pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan, percayalah Tuhan memperlengkapi. Ya, Tuhan akan memperlengkapimu. Jadi ketika Tuhan mempercayakan engkau memimpin sharing, Tuhan memberikan hikmat kepadamu untuk kau berkata-kata. Jadi jangan bilang gak bisa, aku gak bisa gitu ya. Gak siap, gak sempet untuk nyiapin. Jangan pernah punya alasan demikian. Tapi kau hanya perlu berkata iya siap, dan kau harus andalkan Tuhan seperti Filipus. Berdoa, Tuhan urapi aku, Tuhan perlengkapi aku, Tuhan sertai aku. Seperti apa yang Tuhan percayakan pelayanan kepadamu hari itu, mari kau berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan turut bekerja. Amin. Tuhan akan turut bekerja. Ketika kau berkata, Tuhan jadikan aku berkat, saya percaya Tuhan pasti memberi kesempatan itu untuk kau menjadi berkat di tempat di mana engkau berada. Satu hari saya berdoa untuk ketika saya pergi ke satu penjara wanita, dan saat itu saya tidak ambil bagian dalam pelayanan apapun, tapi saya ikut hadir di sana. Waktu itu ada perayaan Paskah dengan dari PGI, ya, mereka membagi-bagi nasi kotak. Dan sebelum pergi saya berdoa, Tuhan pakai saya, beri kesempatan tuh aku jadi berkat bagi setiap mereka narapidana yang ada di LP atau Lapas Pondok Bambu pada saat itu. Dan ketika itu akhirnya saya pergi ke sana bersama dengan beberapa teman untuk ikut serta berkunjung bersama dengan mereka tim dari PGI. Dan pada saat itu mereka dari PGI berkata, siapa yang mau ikut kami untuk bagi-bagi nasi kotak ke sel-sel? Saya bilang saya ikut begitu. Dan ketika saya ikut, tahukah saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ketika dari satu sel saya membagi nasi kotak, tiba-tiba Tuhan beri keberanian untuk saya berkata begini saudara. Sambil bagi nasi kotak saya berkata, Tuhan mengasihi kamu, saya akan berdoa. Saya berdoa untuk mereka saudara. Dan mereka tim dari PGI sudah pindah ke sel lain. Dan saya masih di situ. Dan di situ saya minta izin untuk saya berdoa buat mereka. Tuhan beri keberanian untuk saya berkata, saudara-saudara terkasih, ada Tuhan yang sudah mati bagimu dan bagi saya. Dan saya berkata-kata dengan penuh keberanian untuk saya beritakan tentang kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan punya janji menyelamatkan. Dan mereka yang pakai tato, mereka menangis saudara. Dan saya pindah dari satu sel ke sel lainnya untuk memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Dan saya mengerti hari ini ternyata para rasul memberitakan Injil bukan karena kekuatan mereka, tapi kuasa Tuhan memperlengkapi mereka ketika mereka berkata, Tuhan jadikan aku berkat, Tuhan jadikan aku saksimu. Ketika kita berkata demikian, maka Tuhan yang mengurapi, memperlengkapi dan memberi keberanian. Saya mengerti bagaimana Stefanus ketika ia memberitakan Injil dengan penuh keberanian, dia dilempar batu tapi dia tidak berteriak kesakitan, tapi dia tetap memberitakan Injil sampai ia mati menjadi martir saudara, karena pemberitaan Injil yang dilakukannya. Dia dikatakan Tuhan dan orang kudusnya berdiri memberi penghormatan bagi Stefanus saudara. Saya percaya pada hari itu yang dikatakan ada baptisan yang ketiga yang Tuhan berikan, yaitu baptisan api. Yaitu diberikan kepada mereka para martir, diberikan kepada mereka pemberita Injil ketika mereka harus mengalami aniaya. Saya percaya mereka sudah enggak menderita lagi kesakitan, dan Stefanus tetap beritakan Injil. Saya membaca kisah para martir, salah seorang martir, seorang yang berumur 80 tahun, dia diminta untuk tidak lagi beritakan Injil. Tetapi apa yang dilakukannya ketika ia ditaruh di bawahnya tungku dan tangannya diikat dan siap dibakar di tungku tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang tua ini, dia berkata tidak. 80 tahun aku ikut Tuhan Yesus. Aku tidak pernah melihat Tuhan tidak menolong saya ketika aku memberitakan Injil.
dan api mulai membakar. Tapi apa yang terjadi? Di atas tungku itu, yaitu pria tua itu tidak terdengar jeritan kesakitan dan berkata, "Oke, aku tidak akan memberitakan Yesus lagi." Tidak demikian saudara. Tapi yang ada terdengar suara pujian-pujian dan pengagungan kepada Tuhan melalui mulut daripada bapak tua ini. Dan ia mati sebagai martir. Saudara, saya percaya demikianlah apa yang dijanjikan Tuhan. Baptisan api diberikan kepada mereka, para martir yang Tuhan izinkan atas mereka, para pemberita Injil untuk mengalami hal-hal demikian. Jadi oleh karena itu Tuhan bilang tidak usah takut akan hal tersebut. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Filipus, bagaimana Filipus mengandalkan kuasa Tuhan. Ia dengan penuh keberanian memberitakan Injil dan Tuhan menyertainya dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Yang ketiga, kita pelajari dari Filipus bagaimana teladannya, yaitu ia memahami firman Tuhan. Kita baca dari bacaan kita Kisah Para Rasul 8 ayat 30 dan 31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ya saudara, Filipus seorang yang pastinya mengerti maksud firman Tuhan. Maka ia bertanya kepada sida-sida, mengertikah Tuhan tentang apa yang dibacanya. Nah, ini terbukti yaitu ketika sida-sida sedang membaca kitab Yesaya pada saat itu, Filipus bisa menjelaskan maksud firman Tuhan tersebut secara tepat saudara. Dan melalui dia, sida-sida tersebut memahami dan akhirnya percaya kepada Injil. Jadi saudara, untuk kita dapat memuridkan orang lain, maka kita juga harus terlebih dahulu mengerti isi daripada kitab suci. Bagaimana saudara bisa memuridkan orang lain kalau saudara sendiri baca kitab suci nggak pernah, ngerti nggak tahu, belajar nggak mau? Bagaimana saudara bisa memuridkan orang lain? Tentunya saudara tidak akan bisa melakukan demikian. Nah saudara, kita belajar dari Filipus sehingga melalui pemahaman yang dimiliki oleh Filipus, ia dapat menyampaikan juga pemberitaan Injil kepada sida-sida itu dengan tepat sesuai dengan maksud daripada isi firman Tuhan tersebut. Demikian juga buat saudara dan saya. Sebelum Tuhan mengutus saya untuk pergi beritakan Injil, tentunya Tuhan menaruhkan kerinduan saya untuk membaca Alkitab dan Roh Kudus mewahyukan untuk saya mengerti isi daripada kitab suci itu. Saudara, seperti tadi saya katakan, baca Alkitab itu seperti saya ada di dalamnya. Jadi kadang-kadang saya terharu, saya menangis, saya sedih, saya bersuka cita ketika membaca firman Tuhan tersebut saudara. Nah saudara dan saya percaya juga Tuhan memperlengkapi. Dan Tuhan memanggil saudara setiap saat, setiap waktu. Bahkan undangan hikmat diseru-serukan, dikatakan dalam kitab Amsal, diseru-serukan di lapangan-lapangan saudara. Saya percaya undangan hikmat itu diumumkan setiap hari Minggu di gereja lokal saudara tentang aktivitas gereja lokal selama sepekan. Dan mungkin saudara di lingkungan rumah saudara ada komunitas-komunitas rohani. Mari saudara bergabung, itu juga adalah undangan Tuhan buat saudara untuk kita mengerti isi daripada kitab suci. Mari belajarlah hidup sebagaimana orang-orang yang beribadah saudara. Yang mau belajar duduk diam dengar saudara. Dan ketika engkau mendengarnya, engkau bukan hanya mendengar tapi merenungkan, yaitu dengan cara catat dulu saudara. Ya kita perlu ya seorang murid tentunya punya catatan ya saudara ya. Jadi catat apa yang saudara dengar, hal-hal penting, ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan. Dan mulai kau renungkan, baca kembali di rumah dan praktekkan di setiap kesempatan. Saya percaya iman saudara bertumbuh dan berkat saudara bertambah. Ya ini slogan yang sering saya sampaikan kepada para murid. Pertama dengar, yang kedua renungkan, lakukan, iman bertumbuh, berkat bertambah. Itu otomatis akan mengikuti sesuai dengan pertumbuhan iman saudara. Jadi yang diperlukan adalah pahami firman Tuhan. Untuk bisa memahami firman Tuhan, kau perlu datang dan mendengar firman itu. Baik melalui ibadah maupun melalui pembacaan kitab suci. Jadi ternyata ini masuk dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Mari kita baca sebentar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi dikatakan Roh Kudus itu mengingatkan apa yang sudah kita dengar saudara. Jadi ternyata diri kita ini seperti kalau komputer itu adalah
tempat penyimpanan memori di dalamnya ya saudara. Harus database-nya harus disimpan dulu, nanti baru bisa diambil ketika dibutuhkan. Nah begitu juga saudara, setiap apa yang kau dengar disimpan di dalam perbendaharaan saudara, nanti Roh Kudus akan ingatkan kembali setiap kali saudara membutuhkannya. Makanya saya percaya hamba-hamba Tuhan termasuk saya, bukan kita menghafal ayat firman Tuhan semua dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi apa yang kita sudah baca, Roh Kudus akan mengingatkan ketika dibutuhkan untuk apa yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Jadi oleh karena itu kita belajar hari ini tentang bagaimana Filipus, bagaimana dia menjadi teladan buat kita, yaitu dengan kepekaannya dan ketaatannya, tidak menunda-nunda ketika Tuhan memerintahkan atau mengutus dia untuk ia menyampaikan pemberitaan Injil. Dan ia berjumpa dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan ia andalkan kuasa Tuhan sehingga pelayanannya disertai dengan tanda heran kuasa mujizat. Dan yang pertama harus dilakukan tentunya ia memahami isi kitab suci. Nah begitu juga saudara, mari jadi murid yang baik, belajar dengan baik, bertekun di dalamnya, praktekkan setiap firman Tuhan. Engkau akan bertumbuh dan engkau akan siap untuk memuridkan orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada saudara. Karena dikatakan dalam Mika 2 ayat 12 dan 13, di depan kita kepala barisan adalah Tuhan sendiri, dan di belakang kepala barisan yaitu para penerobos. Saudara saya, kita harus melatih diri menjadi penerobos. Amin. Siapa penerobos? Generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Jadi tidak ada yang namanya karena melihat dan yang dilihat mengecewakan berhenti ya. Tidak ibadah, tidak melayani. Karena apa yang didengar mengecewakan berhenti dan tidak melayani. Karena apa yang dihadapkan menakutkan membuat ia berhenti dan tidak melayani Injil lagi. Tidak demikian saudara, seorang penerobos dia akan tetap melakukannya walaupun apapun yang dihadapinya, tidak pernah membuat ia berhenti. Untuk apa? Untuk tetap melayani pekerjaannya. Karena Tuhan berjanji bagi setiap kita yang melayani pekerjaannya, berbahagialah hamba yang didapati sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhannya datang. Mari saudara, siapkan dirimu untuk menjadi murid yang baik, dan pada satu hari engkau akan diutus untuk memuridkan orang lain. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki, dan kita menjalankan amanat agung sebagai penuntas amanat agung. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara, sahabat Probos yang hari ini mungkin belum menjadi murid yang baik, masih suka bolos, masih suka ngambek, masih suka cepat kecewa, pindah-pindah, nggak terikat. Saudara, mari hari ini saya akan berdoa biarlah kita tidak mengambil lagi keputusan demikian, karena kita ada di penghujung akhir zaman. Keputusan hari ini menentukan kekekalanmu, kejar keselamatan jiwamu masing-masing. Saya akan berdoa, mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi setiap kami para pendengar program Generasi Penerobos. Biarlah kami melatih diri menjadi penerobos. Kami siap dimuridkan, kami siap ditegur, kami siap diajar, kami siap untuk mengenal perintah dan jalan-jalan Tuhan melalui ibadah dan pembacaan kitab suci sampai kami mengenal Tuhan secara sempurna. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Bangkitkan rohmu atas kami, semangat untuk kami mengikut Tuhan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penerobos, biarlah program kami menjadi sesuatu yang sudah nanti-nantikan. Kita belajar menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Saya tetap mengundang sahabat Penerobos untuk bergabung bersama kami dalam program pemburitan COB. Catat nomor di bawah ini dan saya akan kasih link buat saudara. Mari terus berlatih dan bertekun sampai kau menjadi penerobos yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam COB.